Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Demikian firman Tuhan. Adolf Hitler yang lahir tahun 1889 adalah seorang pemimpin Nazisme, politik Nazisme, di mana menganut ideologi pemerintahan yang totalitarian dan autokrasi. Totalitarian adalah penganut suatu pemerintahan yang membatasi oposisi, bahkan meniadakan apa yang disebut dengan oposisi. Sedangkan autokrasi adalah suatu kepemimpinan yang dipegang oleh satu orang kekuasaan, disebut dengan supremasi, atau dia juga seorang pemimpin yang hegemoni. Dia berkuasa dengan membunuh 6 juta orang Yahudi, 5 juta orang-orang etnis non-Arya, dan menimbulkan perang dunia kedua. Dia adalah seorang pemimpin yang kejam, yang menganut kepemimpinan monarki absolut, otoriter, diskriminasi, rasisme, dan banyak perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi apa yang dia dapatkan? Tetapi apa yang ditimbulkan dari perbuatannya yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuasaannya, otoriternya sendiri, yang memerintah dengan kemauannya sendiri? Apa yang terjadi dengan perbuatannya? Firman Tuhan tadi ayat 10 mengatakan ada sebab akibat, tabur tuai. Apa yang dilakukan dia, ya itu yang dia tuai. Apa yang diperbuat oleh dia, dan akhirnya dia mati bunuh diri. Orang banyak mengandalkan dirinya seperti Adolf Hitler ini dalam kehidupannya, pemerintahannya. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ada antonim, ada suatu kata dua, yaitu mengandalkan manusia dan mengandalkan Tuhan. Mana yang kita pilih? Andalkan Tuhan atau andalkan manusia? Apa perbedaan yang dua ini? Mengandalkan manusia dikatakan dalam firman Tuhan ini begini, firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bayangkan, terkutuk. Seperti pemimpin-pemimpin, seperti orang-orang yang mengandalkan dirinya, dia akan terkutuk. Mengandalkan manusia, terkutuklah dia. Dan dikatakan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. 3 hal: mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, dan yang jauh hatinya daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Terkutuklah dia. Apakah kita mengandalkan diri dengan apa yang kita miliki sekarang? Apakah kita mungkin mempunyai IQ yang tinggi, mempunyai segalanya? Apakah kita mengandalkan diri kita? Apakah semua yang kita capai itu adalah karena kekuatan kita? Tidak. Apakah semua yang kita dapatkan itu adalah karena kepintaran kita, karena kebisaan kita? Tidak. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Ai bui bihu amang manan dangalani hukum, bui bihu amang inang bangule sulamu dangalani hukum. Engkau bisa para muda-mudi remaja na poso bulung
bersekolah, bisa tamat, bisa mencapai apa yang sudah kau dapatkan pada saat ini. Itu bukan karena kekuatannya, maka adanya niam. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatan, bukan karena diri, bukan karena manusia, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Maka kita penting garis bawahi bahwa orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang jauh hatinya daripada Tuhan akan terkutuk. Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Orang yang mengandalkan dirinya sendiri identik dengan orang-orang yang egois tinggi. Dia egois. Egoisnya adalah dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa ada memperhatikan, tanpa ada sifat yang mau memberi, mau berbagi pada orang lain. Itu adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Sentral adalah dirinya. Keegoisan dirinya dia tunjukkan melalui sifat tingkah lakunya. Itulah ciri-ciri orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri akan tinggi hati, tibo, gijak rohana, sok pintar, pamalu-maluhun, herai bana nam malu, sok mengajar, tapi otot. Itu adalah orang-orang yang mengandalkan dirinya. Dapat kita lihat mungkin kita lihat dalam pertandingan sepak bola. Ada seseorang yang overacting dalam pertandingan sepak bola. Apakah tujuan itu akan tercapai? Apakah visi dan misi itu akan tercapai ketika ada di dalam klub itu yang overacting, yang tidak mau kerjasama, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya berkata karena aku, maka klub ini berjaya. Karena aku, maka Manchester United ini misalnya menjadi juara Liga Champions. Tidak ada bisa seorang pun yang mengatakan dirinya bukan. Tetapi banyak orang yang overacting, sehingga menyebabkan visi dan misi itu, mencapaikan gol itu tidak tercapai. Bisakah tercapai sebuah tim memenangkan sepak bola kalau ada yang egois, ada yang merasa dia yang bisa? Tidak bisa. Ronaldo bisa mencetak gol karena ada rekan-rekannya yang mendukung dia. Messi bisa mencetak gol karena ada orang-orang yang mendukung dia. Tapi bui tercapai. Kamu pun remaja na poso bulung, anak-anak didik yang masih SMP, SD, SMA dan kuliah sekarang, kamu bisa sekarang kuliah bukan karena dirimu, tetapi ada orang-orang yang mendukungmu, yang memotivasimu. Itu tidak bisa kita lupakan. Dan ada Tuhan juga yang turut bekerja di dalam dirimu. Jangan anggap itu karena kekuatanmu. Jangan andalkan dirimu, andalkan pikiranmu. Ingat firman Tuhan berkata, kalau kita mengandalkan pikiran, kekuatan, dia adalah terkutuk. Dia diibaratkan, dianalogikan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus di padang belantara. Ia akan mengalami datangnya keadaan baik, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan tinggal di tanah. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diibaratkan seperti semak bulus. Dapat kita bayangkan di padang gurun, tidak berpenduduk, kering, tidak ada air. Bolu suminu pita, bolu song dong tahu itu tambui. Sarupa di bagai rumah tangga. Unang mengaku-ngaku amat tai misalnya, lan yau do,
unang mengaku-aku inate alaniaru, unang mengaku-ngaku anak kon alaniaru. Semua adalah kerjasama. Dan beruhono nato. Auruna zumibet, auruna. Tidak bisa. Tetapi semua adalah karena kasih Tuhan juga. Karena berkat Tuhan juga. Karena kita mengandalkan Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Maka diibaratkan seperti itu, seperti padang gurun, seperti semak bulus yang sepi penduduk, yang tidak ada. Itu adalah ibaratkan orang-orang yang mengandalkan manusia. Ayo jojo doi tamangin yang mengandalkan manusia karena jangan kosong. Mengandalkan kekuatan terwida-gura. Puasa. Nah jojo tak kita soni lupa tutup hatanya. Kita tidak pernah berkata kalau Tuhan berkehendak, tetapi kita selalu berkata itu karena saya. Ayo benna liturgi, itu benna bolomar liturgi, adong mai silana liturgi profesi. Kalau tidak ada saya, nah, kalau tidak ada saya, ini kan itu kan liturgi profesi. Ayo setiap tahun ikut adong liturgi profesi kan. Saya adalah ini. Kalau tidak ada saya, tapi sebenarnya Tuhan itu mengalian itu mana? Tuhan yang memberikan itu anugerah itu kepada kita. Apakah yang mau kita katakan? Sama malota, sedia-diata tidak ada artinya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadar, menyadarkan diri kita, mengajarkan pikiran kita, menyadarkan kehidupan kita, agar kita melangkah bahwa Tuhanlah yang memberikan itu semuanya. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tuhan tado nama kalian. Jolmau ni sema mabai jolmau. Manupa jolmau. Di mata. Isi mabuat musi jolmau. Di mata. Adong nahok di hortibo namanya darong. Darong. Itu benar kori. Tarsomun surhadi pada tidur. Dah mangulun songosor hari pada bergeser kehidupan. Darong nahot. Tidak ada yang tetap tidak ada yang kekal. Jadi apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Jangan unang atung jangan mulu nong dilihat di mata. Jangan menganggap itu adalah karena kekuatan kita. Kamu bisa sekolah, kamu bisa sukses. Boy, tarapot kita misalnya panen. Panen kami doa di daerah Malaysian gereja Tukijang misalnya ngapain? Ayo, ayo benda gudang hasil li paneki. Alanya di sebenarnya. Turne mana tuh? Bari beko. Tung deh alanya aku udah bumi beda. Kan? Padahal itu adalah anugerah berkat Tuhan. Tapi tedehon bangulah kita solma. Mandabur bodi. Ale yang kau jadi nadi di mana? Tidak ngalani kita. Ya pina daulei jala poriki pe unang pasuguh rohat atau porgiate. Ai memang bolu lebih suguhir rohat ta mereka porgi. Sero do ibana jugul. Ai na sugur roku. Ujung na gamer pusai tanno. Tumago mata tanya ko Tuhan. Ibekura porikon pro mangalang sawotik siap kamu nasiruham tebai musian non tu musian perwini kita marukonon ailan sugoro hama merga porkilam roro ujungna gabi mardusa kita kan soni itu tahe baru soni itu mang nadam kan lu jugul lu ai seu senion alio lo musi. Jadi bagaimana kita mengadakan diri kita bahwa bukan karena kekuatan kita. Jangan mengandalkan diri. Yang kedua dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada kutuk, ada berkat. Ayat yang ketujuh diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Harapannya pada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dia berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan melalui doa, nyanyian. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
andalkan imam. Itu. Mengandalkan Tuhan itu dikatakan di sini menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, merambat ke tepi batang air, dan daunnya tidak akan layu, tidak mengalami kekeringan, karena dia akan berbuah. Apapun, tidak ada pun datang hujan, dia akan berbuah karena dia tumbuh di tepi batang air. Dia akan menghasilkan buah. Itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dapat berkat. Adok pasu-pasu. Molo tapangasahod de bata Roma pasu-pasu. Alay bolo tapangasahod do solmo dangarong. Ada teman yang sejati. Dangarok teman yang sejati. Suatu porsiah. Daung dongan na setia. Siapakah kawan yang setia? Hanya Tuhan. Daung dongan na setia. Unang andal hum manusia. Unang andal ho hagogomu. Alay andal hum Tuhan ini. Daung. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita capai, kita bertani, bertiga-tiga, karejo di perkantoran, belajar di pendidikan, apapun yang kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Thomas Andrew. Siapa mengenal Thomas Andrew? Coba remaja nako sepuluh. Siapakah Thomas Andrew? Para remaja nako sepuluh, para pemuda-pemuda, siapa Thomas Andrew? Ada yang tahu? Coba. Siapa itu Thomas Andrew? Thomas Andrew seorang arsitek yang membuat kapal Titanic tanggal 10 April 1912. Dia menciptakan kapal Titanic yang sangat besar, yang mega. Tetapi ketika seorang reporter mewawancarai dia, seberapa nyamankah kapal Titanic ini? Ditanya kepada Thomas. Kapal Titanic ini nyaman, bahkan Tuhan pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal itu. Tidak akan dapat menenggelamkan. Tapi apa yang terjadi? Apakah di Samudra Atlantik kapal itu menabrak batu es dan mengakibatkan kapal itu tenggelam? Buido jolma, buido hagugon di jolma. Marilyn Monroe, artis terkenal yang keadaan keluarganya dan percintaannya yang pahit. Tetapi apa yang terjadi ketika Billy Graham, seorang pendeta, datang kepada dia, mau menyapa dia, mau mendoakan dia, apa yang dikatakan dia? Saya tidak butuh Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mati. Terkutuklah orang yang jauh hatinya dari Tuhan. Atau ngahana mana teulah. Urang dokkonalla ni gugutta. Mangulu pehi tonanga dangalla ni gugutta, dangalla ni malotta. Adok pehi dangalla ni gugutta. Bui pehi dangalla ni gugutta, alani sero. Tuhan atau pas manayok ni edete berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Berserahlah kepada Yesus dalam perjalanan hidup kita. Kalau mengandalkan Tuhan itu akan ada kehidupan baru. Kita akan semangat karena Tuhan bersama kita. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tidak ada semangat. Bolo Tuhan do tandalhon. Molo debataro ngamu isebe. Halo. Jauh badu marporah mokopo asal hohop. Itu dikatakan firman Tuhan, yang artinya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan bahagia, kita akan tenang karena kita diberkati. Betul nggak?
Itu kan mulu ta pangasahot Tuhan ni. Yang kusorong do ta pangasahot Tuhan ni arong bui kita. Binadarubi gagal behita. Dalam kehidupan kita banyak kesulitan kita karena ada Tuhan. Aikan ni dona kita sendiri do mangapuli diri talang arok Tuhan di bagasa diri ta. Imadaba. Sauti do dapat tunian hasil panen ini alai asima rohani Tuhan. Anggiak matujulan narion. Selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengatakan ikutkan Tuhan dalam diri kita, maka kita tenang. Apabila terjadi kesulitan, kerumitan dan apa yang kita hadapi karena kita bersama Tuhan, kita bahagia. Alai yang gosok Tuhan anggodo Tuhan ini bawa mati. Tangbui tidak akan bisa terlaksana. Tidak akan bisa kita mencapai suatu tujuan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Dia mulai saat Tuhan andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Dalam arti kita berdoa kepada Tuhan. Lau kariju behita, lau manga behita, lau marhua behita, totong ma Tuhani. Lau mangusir raporik behita, totong ma Tuhani ta pangasaon. Lau marhua behita, lau tudia behita, totong ma. Di bagasa Tuhani ta unang suarong Tuhani ta pangasaon. Lau masih sekolah be. Di sekolah, di perkuliahan, di dia be. Akaraja parhata be, adi. Aka parjamita be. Aka saluhuna dang bui alani hamalonna alani Tuhani do nai pangasahon bui ibana magula usuri itu yang harus kita capai. Maka dikatakan yang terakhir Bapak Ibu remaja Naposo, aku Tuhan yang menyediki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan akan membalaskan apa yang terjadi sebenarnya di dalam bangsa Israel itu yang telah meninggalkan Tuhan, membuat mesbah-mesbah, menyembah ala-ala Baal dan meninggalkan Tuhan. Mereka jatuh ke dalam pemerintahan Nebukadnezar, mereka jatuh kepada pemerintahan Babel, dan ketika mereka mendekat kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Dan apa yang diperbuat tabur tuai, sebab akibat apa yang kita perbuat itu yang kita tuai. Evolusinua garong do natu, molo sinua kacang do natu, molo sinua naringa do naro, molo sinua naroa do naro. Ya do berpikir kita songoni ayala do madini memang amangina ay sinua naringgan ay sebina do amang naringgan ale seloro narwa unang madili semangat terus toto pangasao Tuhan unang masoho mangulaho naringgan ay no kata ni debata unang marnalo sa ho mangulaho naringgan ay namang gotil lo ditikina molo sopar gale ido kata ni hatta unang marnalo sa hita. Suarung do pirapot tu amang naringgan belum ada yang saya dapatkan. Doniana remaja Naposo raji duanya amar minggu di doaunian tim 2A segala macam. Alai suarung nahurapot. Jangan langsung putus asa. Ai si Jope lagi terputus asa ibana. Marsahit ibana mati anak na 10. Sudah na pahapanan na mati terputus asa si tahu. Ai Tuhan do na mangaliat, Tuhan do mabuat. Alai tarpuji magwarni tu hatta. Di ujung na do berengota ending na sarupa song na manut pilim. Bolong mata to ujung na perlu do beto ton na wala. Ngabinoto. Nah. Itu kan? Bolong manut pilip kita perlu do ujung na. Awal alai ujungnya, akhirnya apapun yang kita tonton akhir ni pilimiro wado ujungnya yang kau di awal dah alai akhir dari sebuah film itu yang buktikan kita penguluto di akhir nguluto dodang di awal lah mereka akhir dari perbuatan yang baik yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Maka mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap pekerjaan kita, dan ingatlah, dangalah ni ubuta, dangalah ni malota, ai jolma na mangasau kubuna, dia akan terkutuk. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan terberkati. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mengajarkan kami agar kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami dapatkan itu bukan karena kekuatan kami. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia, yang jauh hatinya daripada Tuhan. Tetapi terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang tumbuh di tepi batang air. Dia akan menghasilkan buah. Daunnya tidak pernah layu. Dia tidak akan mengalami kekeringan. Dia akan bertumbuh. Demikian juga dalam kehidupan kami, Tuhan. Ketika kami tahu Tuhan yang kami andalkan dalam perjalanan hidup kami, maka semua akan berjalan dengan baik. Ketika kami mengandalkan Tuhan, para anak-anak sekolah yang masih sekolah tingkat SD, SMP, SMA, tingkat perkuliahan, dan yang kerja di perusahaan dimanapun, yang sudah mencapai cita-citanya, bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan, anugerah Tuhan, dia mampu menikmati semuanya. Itu adalah karena kekuatan, karena mengandalkan Tuhan. Kalau ada orang yang berprinsip mengandalkan dirinya sendiri, dia akan terkutuk. Ya Tuhan, ajarkan kami dalam setiap pekerjaan kami, bertani, berdagang, di perkantoran, instansi apapun yang kami, biarlah Tuhan sadarkan kami apa yang kami peroleh adalah anugerah Tuhan. Jangan jenuh-jenuh melakukan yang baik. Berkati para jemaat Tuhan, jika mereka sedih, jika mengalami keterpurukan, jika mengalami masalah yang berat dalam hidupnya, topang mereka, dan biarlah mereka sadar dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jika ada jemaat-Mu yang berbahagia, yang mendapatkan berbagai-bagai berkat dalam hidupnya, biarlah dia berkata, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa, segala dosa kami Tuhan ampunilah, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, syukur, kedamaian yang terjadi. Amin.